Kita nak terus pada Kiai Nur Hidayat. Berkenaan dengan Tauhid 3 tadi Ustaz Engku ada sebut lah. Bila sebut Tauhid 3 ni kan dia membahagikan Tauhid Uluhiyah, Rububiyah kan. Jadi ada suatu kenyataan yang menganggap bahawa ada manusia yang bertauhid dengan Tauhid Rububiyah tapi tidak bertauhid Uluhiyah. Dan orang Islam yang tidak bertauhid dengan uluhiyah pun boleh jadi kufur. Jadi sebab mereka menganggap bahawa masyarakat jahiliah dulu sebenarnya mereka mempertuhankan, beriman pada Allah di samping mempersekutukan Allah Ta'ala dengan Tuhan-Tuhan lain. Jadi Islam pun datang untuk mengajarkan tauhid sahaja, untuk mengajak beriman kepada Allah kerana mereka memang dah beriman. Maknanya nak ajak hanya kepada Allah Ta'ala, bukan mempersekutukan Allah Ta'ala. Jadi Tauhid 3 ni sebenarnya dia dah jadi sebenarnya Tauhid yang lebih dominan, Rububiyah dan Uluhiyah tu lah. So menyatakan orang jahiliyah beriman pada Rububiyah dan boleh mengeluarkan orang Islam daripada iman dengan Tauhid Uluhiyah. Mungkin Kia boleh terang sikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Tauhid Uluhiyah dan Rububiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengiktiraf istilah Uluhiyah atau Ilahiyah ya, dan Rububiyah. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa antara keduanya ini talazum. Ya. Sesiapa yang meyakini Rububiyah Allah dengan sepenuhnya, maka secara otomatis dia akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengilahiyahkan atau al-uluhiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini talazum. Siapa yang bertauhid rububiyah secara penuh, mengiktiraf seluruh sifat-sifat rububiyah Allah, pasti secara otomatis dia akan mengakui, mengiktiraf ilahiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi Wahabi ini berbeza. Mereka ini membezakan antara rububiyah dan uluhiyah. Mereka meyakini bahwa orang kafir masa dulu, para nabi-nabi dulu sudah bertauhid rububiyah, tetapi belum bertauhid uluhiyah. Tetapi ini pemahaman mereka. Tidak ada nas atau dalil yang qat'i yang menyokong pemahaman mereka. Contoh misalkan, kalau kita tengok orang-orang kafir ini banyak. Ada contoh yang Dahriyah. Dahriyah itu tidak mengiktiraf Tuhan siapapun. Dia tanpa Tuhan. Ya kan? Macam mana dia sudah bertauhid rububiyah? Ini kan sudah kacau kan, sudah seperti ini. Nah, kemudian mereka berdalil kan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Kan begitu. Itu yang sering sekali dijadikan dalil oleh mereka. Nah, ada dua pemahaman ulama kita terkait dengan ayat tersebut. Yang pertama bahwa itu ikrar yang kadzib, pengakuan yang dusta. Ya, pengakuan yang dusta. Kalau mereka mengaku bahwa siapa yang mencipta langit dan bumi, mereka menjawab Allah, ini dusta. Tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa orang kafir ini macam-macam. Dan saya meyakini yang pendapat yang terakhir ini nanti. Jadi orang kafir itu memang sebagian daripada orang kafir itu meyakini rububiyah Allah, tetapi tidak sepenuhnya. Karena begini, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang meyakini Allah sebagai pencipta apapun tetapi tidak mencipta semut misalkan, dia tetap kafir karena tidak mengiktiraf rububiyah Allah secara penuh. Nah, ada sebagian orang kafir yang memang mengiktiraf Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Al-Mumit, Allah sebagai Ar-Razik. Tetapi orang kafir ini tidak mengiktiraf rububiyah Allah yang lain, membangkitkan, terus memberi nikmat kubur, terus kemudian surga neraka, dia tidak mengiktiraf. Macam mana orang yang hanya mengiktiraf sebagian rububiyah Allah, dia dikira bertauhid rububiyah? Tidak mungkin. Jadi itu pendapat sebagian ulama yang lain. Dan saya lebih bersetuju dengan pendapat ini. Jadi memang ada orang kafir yang mengiktiraf sebagian rububiyah Allah, tidak mengiktiraf seluruh rububiyah Allah. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, siapapun yang mengiktiraf rububiyah Allah sepenuhnya, maka pasti dia akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembagian tauhid uluhiyah rububiyah yang diakui oleh ulama-ulama Wahabi ini tidak memiliki dalil yang kuat. Mereka tidak memiliki dalil yang kuat. Oke, kemudian yang berikutnya itu mereka berhujah dengan yang ini, sering dulu pernah mau saya tulis di dekat Facebook saya tapi tak jadi, ini tentang hujah mereka, yakni ayat Al-Qur'an yang mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun.
Kemudian mereka mengambil hujah dari perkataan Imam At-Tabari, kan begitu kan? Saya akan kutipkan ini pernyataan Imam At-Tabari. Imam At-Tabari mengatakan demikian. Haddatsana Hannad qala haddatsana Abul Ahwas an Simak an Ikrimah fi qali wa may yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun. Qala tas'aluhum man khalaqahum wa man khalaqas samawati wal ard. Engkau Muhammad bertanya kepada orang kafir, siapa yang menciptakan kalian semuanya atau makhluk, siapa yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian fayaquluna, ini riwayat yang dinukilkan oleh Imam At-Tabari. Kemudian orang kafir ini menjawab Allah. Kemudian dikatakan oleh Ikrimah, fadzalika imanuhum billah wa hum ya'buduna ghairah. Mereka beriman tetapi mereka menyembah selain Allah. Nah, ini kemudian diiktiraf oleh mereka, bermakna ada orang kafir yang mukmin yang musyrik. Kan begitu? Beriman kan? Iya kan? Apa ada? Pernah tak? Ada pernyataan hadis, Quran, ya musyrik, ya mukmin. Mana ada? Tak ada. Musyrik ya musyrik, mukmin ya mukmin. Jadi kalau kita tengok letterlek atau harfiah daripada riwayat yang dikatakan oleh Imam Tabari, atau kemudian nas Al-Quran tadi bermakna secara lahiriah, secara zahiriah bermakna ada orang yang musyrik juga mukmin. Dan ini tidak betul, ini tidak dikatakan oleh siapapun. La yaquluhu ahadun minal ulama. La yaquluhu illa jahil, kan begitu saja. Begitu kan? Tidak pernah dikatakan oleh ulama. Oke, sekarang akan kita nukilkan perkataan ulama. Karena dulu hampir saya tulis, karena memang ini ada dulu Ustadz Wahabi di Indonesia yang menggunakan ayat ini. Kemudian riwayat daripada Imam Tabari ini untuk membenarkan bahwa memang orang kafir ini iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Saya akan kutipkan pernyataan daripada Imam Ibnu Atiyah. Dalam tafsirnya begini, beliau mengatakan begini. Wa qala Ikrimah wa Mujahid wa Qatadah wa Ibnu Zaid ya fi kuffaril Arab. Artinya ayat ini memang diturunkan untuk orang kafir Arab. Wa imanuhum, ini pernyataan yang sorry sekali. Wa imanuhum iman kufar Arab huwa iqraruhum bil khaliq war razik wal mumit. Rububiyah tuh. Sekejap. Fasammahu sebagian rububiyah saja. Sebagian rububiyah saja kalau kita ikut pendapat sebagian ulama. Fasammahu imanan wa in aqabahu isyrakum bil authan wal asnam. Fahadzal iman lughawiyyun. Nah, jadi perlu kita ketahui. Jadi kalau tadi dikatakan wa ma yu'minu aktsaruhum, itu iman secara bahasa. Bukan iman secara syar'i. Karena secara syarak tak ada orang yang mukmin dan musyrik, tak ada. Duduk sekali. Nah, sekali kan tak ada. Dulu ada itu Ustadz Wahabi itu, setengah muslim, setengah syirik. Tak ada syirik ya syirik, mukmin ya mukmin. Macam mana ada setengah-setengah seperti ini. Nanti di tengah-tengah, surga sekejap, di neraka sekejap, kan tak ada seperti itu. Jadi jadi nanti seperti Mu'tazilah. Kan begitu. Jadi walhasil iman yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ini adalah iman secara bahasa, bukan iman secara syar'i. Oleh karena itu, oleh itu Imam Ibnu Asyur mengatakan begini, wa ma yu'minu aktsarun nasi illa wa hum musyrikun wal murad bi aktsarun nas, ini secara hikayah Arabnya, bi aktsarun nas ahlu syirki minal arab. Wa hadza ibtalun lima yaz'umunahu minal i'tiraf bi anna wa khaliquhum kama fi qouli ta'ala wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wa bi anna imanahum billahi kal adam li annahum la yu'minuna bi wujudillah illa fi tasyrikihim ma'u ghairahu fil ilahiyah. Maknanya apa? Iman yang dikatakan dalam Al-Qur'an atau yang diriwayatkan oleh Imam Tabari ini iman secara bahasa. Artinya memang sebagian dari mereka atau kufar Arab itu mengiktiraf. Lepas dari itu apa? Iktirafnya itu kadzib atau hanya beriman kepada sebagian rububiyah Allah, mengiktiraf Allah sebagai Al-Mumit, sebagai Al-Khaliq. Tetapi tidak iman secara syar'i. Kalau iman secara syar'i bermakna dia meyakini seluruh rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang mengiktiraf rububiyah Allah secara penuh, otomatis dia akan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada orang kafir yang tadi dikatakan mereka mengiktiraf, ya, iktiraf itu imma dusta, kadzib, atau itu hanya iktiraf kepada sebagian daripada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia hanya meyakini sebagian rububiyah Allah, macam mana dia diakui bertauhid rububiyah? Tak ada. Dan sekali lagi ini juga yang tidak memiliki dalil, dan itu juga sering dikatakan oleh mereka, orang Abu Jahal, Abu Lahab bertauhid rububiyah.
tidak bertauhid uluhiyah. Mana ada nas yang mengatakan demikian? Tak ada. Itu hanya iftiraq daripada mereka. Buatan-buatan mereka yang mengatakan bahwa orang kafir sudah bertauhid rububiyah. Ini tidak betul. Tidak disokong oleh dalil manapun. Tidak disokong oleh dalil manapun. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah, pengakuan mereka, pengakuan sebagian dari mereka, tidak semuanya, karena memang orang kafir ini macam-macam. Ada yang dariyah memang tidak mengiktiraf Tuhan sama sekali. Nah, sebagian dari mereka ada yang mengiktiraf Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai Al-Mumit, sebagai Ar-Razik. Tetapi tadi saya katakan pernyataan ini imma kadhib, dusta, atau imma hanya mengiktiraf sebagian daripada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengiktiraf sebagian rububiyah tidak dikira bertauhid rububiyah. Karena siapapun yang mengiktiraf rububiyah Allah secara penuh, sifat-sifat Rabb itu betul-betul diakui oleh dia, diyakini oleh dia, pasti dia akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada begini, ada yang, lah itu iblis. Iblis juga mengakui Allah sebagai Tuhan. Ya kan begitu kan? Sering begitu. Terus kemudian Abu Thalib. Ya. Nah, itu sudah dijawab oleh ulama-ulama kita. Mereka itu hanya makrifat saja. Makrifat Allah sebagai Tuhan. Makrifat sebagai ilah. Makrifat sebagai Allah sebagai Al-Khaliq. Tetapi tidak ada idzan. Itu sudah dijawab oleh ulama kita. Misalkan begini, kenapa kok Abu Thalib tidak dikira bertauhid rububiyah? Karena tidak ada idzan. Karena kan begini, sering sekali yang dikritik mereka mengkritik atau mentohma Asy'ariyah bahwa al-iman at-tasdiq bima ja'a bihi nabi, kan begitu. Nah, kalau begitu Abu Lahab bertauhid, Abu Thalib bertauhid, kan begitu. Oh tidak. Abu Thalib itu tidak at-tasdiq bima ja'a bihi nabi dengan idzan. Hanya dia tahu bahwa Allah itu sebagai Tuhan, tapi tidak ada idzan. Masalah imannya, oke, betul lah. Saya tidak, betul, saya tahu. Tapi saya ikut pendapat yang jumhur aja lah, jumhur itu. Jadi memang itu tidak ada idzan. Jadi tidak betul kalau kemudian Asy'ariyah dituduh sama dengan Jahmiyah dalam masalah iman. Karena sering sekali itu dituduh dalam definisi iman, Asy'ariyah ini sama seperti Jahmiyah. Karena makrifat saja sudah cukup. Nah, ini tidak betul. Mungkin dalam kesempatan lain kita akan bentangkanlah dalam masalah ini. Tidak betul. Abu Thalib itu hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi tidak ada idzan. Makanya secara hukum zahir beliau belum dikatakan sebagai orang yang mukmin. Terus kemudian iblis juga sama, tidak ada idzan. Karena tasdik bima ja'a bihi nabi itu bukan sekedar makrifat saja, tapi harus ada idzan, harus ada tasdik, ada iktiraf yang sesungguhnya begitu. Ini kalau kita bincang tentang tentang definisi iman menurut Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kalau mereka sering mengatakan bahwa iman ini menurut salaf adalah makrifah, kaulun itu anutku bisyahadaten, terus kemudian amal. Kan begitu kan? Sementara Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah hanya mengatakan al-iman at-tasdiq bima ja'a bihi nabi. Mungkin dalam kesempatan ini kita akan sampaikan masalah ini. Tapi sekali lagi tentang apakah orang kafir ini mengiktiraf rububiyah Allah dengan hujjah wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard, memang ada yang mengatakan itu iktiraf yang ikrar yang kadzib, ada yang mengatakan itu iktiraf sebagian daripada rububiyah Allah. Orang yang seperti itu tidak dikira bertauhid rububiyah. Karena bertauhid rububiyah adalah mengiktiraf seluruh sifat-sifat Rabb Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang mengiktiraf seluruh sifat-sifat Rabb Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan antara rububiyah dan uluhiyah ini talazum. Oke.